Nona, kami punya aturan di toko kami. Tidak boleh mencoba jika tidak membeli. Bukankah ini jual beli paksa? Merek kami adalah merek mewah kelas atas. Jika kau ingin mencoba sesuatu, belok kiri di luar ada kios kaki 5. Yang ini tidak cocok. Ambilkan aku yang baru. Mengapa dia bisa mencobanya? Ini adalah tamu terhormat VIP toko kami. Orang menyedihkan sepertimu. Bahkan tidak bernilai 200 yuan. Bagaimana bisa kau dibandingkan dengan Nona Li kami? Nona Li, gaun malam ini adalah model terbaru dari koleksi gaun malam toko kami. Dan juga barang terlaris musim ini. Sekarang hanya tersisa 1 di toko. Ukurannya persis ukuranmu. Bungkuslah. Saya tidak setuju. Saya melihat yang ini duluan. Kau ingin membeli gaun ini? Koleksi gaun malam adalah koleksi mewah paling premium kami. Gaun ini bernilai 300.000. Orang sepertimu bahkan tidak pantas menyentuhnya. Kalau begitu, saya bersikeras untuk membelinya hari ini. Beraninya kau mencoba merebutnya dariku. Apa kau tahu siapa aku? Ini adalah Mal di bawah grup Sai. Dan aku adalah pacar Presiden Sai. Jika kau tahu diri, segera keluar. Jangan sampai aku mengusirmu. Pacar. Tuan Sai, kau di sini. Baru saja ada seorang orang miskin mencoba merebut pakaian dari Nona Li. Tolong cepat tegakkan keadilan untuknya. Ming Yun, kau harus mengeluarkan wanita ini dari sini. Kau lagi wanita itu. Kau masih belum tahu kan? Bahkan jika kau bisa menjilat si Ming Xiao, apa gunanya? Dia tidak punya banyak hari lagi untuk hidup. Apa maksudmu? Arti harfiahnya. Saat itu, grup Si akan menjadi milikku. Meski kau berlutut memohon, aku tetap tidak akan melepaskanmu. Orang bijak tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Ada begitu banyak pohon besar di dunia. Jangan berpegangan pada si Ming Xiao, pohon tua berleher bengkok itu, dan menyia-nyiakan hidupmu. Lalu yang mana lagi yang ada? Jauh namun dekat di tangan. Jangan sentuh aku. Tuan Sai adalah milik grup Sai. Calon ketua. Segera minta maaf kepada Tuan Sai. Berlutut dan minta maaf. Ketua macam apa dia ini? Dia hanya penipu. Aku paling membenci kalian orang miskin. Kau bicara seakan pernah bertemu Tuan Sai. Cepat minta maaf. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Ini adalah mal milik grup Sai. Kau menyinggung Tuan Sai. Untuk membuatmu menghilang. Bukankah itu hanya butuh beberapa menit? Qin Wanwan, segera berlutut. Saya sangat sibuk. Saya tidak punya waktu untuk terlibat dengan orang sepertimu. Sangat sibuk ya. Si Ming Yuan, siapa bilang ini malmu? Mal ini milik grup Si. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya bermargasi. Grup Si tidak ada hubungannya denganmu. Selama aku belum diusir dari keluarga Si, aku punya hak waris. Ketika ayah meninggal, surat wasiat menyatakan, kamu tidak dianggap sebagai anggota sejati keluarga Si, dan tidak memiliki hak waris. Apal? Bagus sekali, Sai Ming Yun. Aku kira kau adalah Tuan Sai. Ternyata kau hanya berpura-pura. Kau benar-benar menipuku. Apa gunanya? Semua yang dia katakan itu palsu. Jangan tertipu olehnya. Ini memang kartu emas onik milik grup Sai. Tuan, ini adalah mal. Tolong jangan mengganggu pekerjaan kami. Panggil manajermu ke sini. Manajer Chang kami, bukan orang sepertimu. Bisa bertemu begitu saja. Pak Tua Chen. Aku di toko nomor 3 di lantai 1. Segera datang. Orang tadi kenal ketua Sai. Sekarang datang lagi satu. Yang kenal manajer kita. Masing-masing berpakaian seperti ini, tapi masih mencoba menempel pada tokoh penting. Kamu sebenarnya menganggap dirimu siapa? Atau mungkin lupakan saja, meskipun kamu adalah asisten ketua Si, manajer Chang. Mungkin takkan menghormatimu. Anggap saja aku ketemu anjing di jalan dan digigit oleh saudaramu. Adapun aku, tidak punya kebiasaan menelan amarahku. Ketua Si, mengapa Anda datang sendiri? Saya baru saja secara khusus memberitahu mereka untuk memperlakukan Nona Qin dengan baik, menjilat yang berkuasa dan menginjak-injak yang lemah, membeda-bedakan orang. Beginikah caramu melatih karyawanmu? Manajer Chang, apa kamu salah mengenali orang? Dia adalah ketua Sai. Diam. Bagaimana aku melatih kalian semua? Aku ulangi lagi, di pusat perbelanjaan Si, kami tidak membutuhkan orang seperti ini. Anda dipecat berlaku segera. Dia benar-benar bukan ketua Sai. Sai Ming Yun, apa kamu pantas berbicara denganku?
Kamu malas dan berminyak. Aku sudah muak denganmu sejak lama. Xiaoli. Xiaoli. Tsai Mingyun. Lihatlah penampilanmu. Bagaimana kau bisa sebanding dengan ketua Tsai? Kamu adalah bajingan. Siming Xiao. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin aku bisa diabaikan oleh keluarga Si dan dihina oleh wanita semacam ini? Semua yang kau miliki seharusnya menjadi milikku. Siming Xiao. Hari-hari baikmu akan segera berakhir. Ini kopi untuk kakakku. Hanya dia yang mau minum hal semacam ini. Silakan sibukkan diri. Nona Qian, saya sangat menyesal telah menyebabkan Anda pengalaman berbelanja seperti ini. Sebagai kompensasi, Anda bisa dengan bebas memilih pakaian dari toko kami. Selama Anda menyukainya, Anda bisa membawanya. Tidak perlu, ini hanya masalah kecil. Pelanggan adalah raja. Tidak bisa melatih karyawan kami dengan baik adalah kelalaian tugas kami. Kami harus memberi Anda kompensasi. Gaun tadi sangat cocok dengan warna kulit Anda. Pergi dan cobalah. Nona Qin, silakan lewat sini. Ketua Si. Nyonya besar tahu, Anda membawa Nona Qian ke sini dan meminta saya memberikan ini kepada Anda. Ini untuk Nona Qian. Ada apa? Nyonya besar membungkusnya dan mengirimkannya. Nyonya besar berpesan bahwa hanya Nona Qian yang bisa membuka kotak ini. Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya, bahwa dia begitu cantik? Siming Xiao. Hei Siming Xiao. Begitu aku keluar aku melihatmu melamun. Kamu tidak khawatir tentang saudaramu yang sial kan? Sebelum kamu datang, dia bahkan mengutukmu agar cepat mati. Orang seperti itu bukan keluargamu sama sekali. Hanya mereka yang benar-benar peduli padamu adalah keluargamu. Nenek dan aku adalah keluargamu juga. Diberikan kepadaku. Buka dan lihat. Ini. Kau nakal. Sepanjang hari kau hanya tahu bekerja. Kapan kau akan membawakanku cucu menantu perempuan? Nenek, aku tidak ingin menikah untuk saat ini. Kau sudah berusia 30. Kau tidak muda lagi. Pria harus membangun diri di usia 30. Sudah waktunya membina keluarga. Qin Wanwan. Maukah kau menikah denganku? Dan menjadi istriku? Melalui kemiskinan atau kekayaan? Dalam sehat maupun sakit? Aku. Siming Xiao. Siming Xiao. Ketua Si. Ada apa Ketua Si? Panggil ambulans cepat. Dia baik-baik saja saat keluar. Bagaimana dia bisa berakhir di ruang operasi? Dia tiba-tiba memuntahkan darah. Sepertinya dia terstimulasi oleh sesuatu. Terstimulasi. Nyonya besar ketika Ketua Si datang. Mereka temui orang yang menyulitkan Nona Qian. Ada sedikit perkelahian dengan orang itu. Mungkin saat itulah dia terstimulasi. Aku sudah memberitahunya sejak lama. Untuk tidak berhati lembut. Dia tidak mau mendengarkan. Cucuku. Bagaimana dia bisa terlibat dalam hal seburuk itu?
Si Ming Xiao. Ming Xiao. Bangun, berhenti mempermainkanku. Ming Xiao. Si Ming Xiao. Kamu bilang, kamu akan mengurus pemakamanku. Bagaimana bisa kamu mati sebelum aku? Kami sudah melakukan yang terbaik. Terimalah belasungkawa kami. Belasungkawa. Kesedihan apa yang harus kutahan? Dia bahkan belum berusia 40 tahun. Bagaimana bisa dia begitu saja? Si Ming Xiao. Jika kamu meninggal, aku akan menabrakkan diri di sini untuk bersamamu. Aku tahu itu. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Si Ming Xiao, kamu sama sekali tidak boleh. Nyonya besar, kondisi ketua Si sangat buruk. Mohon persiapkan diri Anda secara mental. Pemberitahuan kondisi kritis. Kami menemukan obat di dalam tubuh ketua Si. Obat ini merangsang tumor di otaknya, menyebabkan syok akut. Ming Xiao tidak pernah makan sembarangan. Apa yang kau berikan padanya untuk dimakan? Ketua Si Nyonya besar tahu. Anda akan membawa Nona Keung ke sini dan meminta saya membawakan ini kepada Anda. Kopi. Jadi kopi itu bermasalah. Secangkir kopi Nona Keung diantar oleh staf kami. Saya bisa menjamin, sama sekali tidak ada masalah dengannya. Xiao Wang Anda yang mengantar kopi. Bagaimana menurut Anda? Aku bersumpah aku sama sekali tidak meracuni ketua Sai. Itu hanya secangkir kopi biasa. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin tahu, siapa yang menyentuh kopi itu? Atau siapa yang kamu temui sebelum itu? Tidak. Benar, adik ketua Sai menyentuhnya. Si Ming Yuan. Pasti dia. Dia selalu berselisih dengan si Ming Xiao. Pasti dia yang meracuninya. Ada situasi lain yang harus saya sampaikan kepada Anda. Tumor otak ketua Si tumbuh sangat cepat. Dia membutuhkan operasi sesegera mungkin. Aku mohon. Kau harus menyelamatkannya, berapapun biayanya. Kau harus menyelamatkan hidupnya. Ya Nyonya besar. Kali ini, aku tidak akan membiarkan anak nakal itu lolos. Setelah hari ini, hari-hari baib Si Ming Xiao akan berakhir. Dan saya, anak haram yang paling di semua ini, akan menjadi ketua berikutnya keluarga Si. Di masa depan, saya juga akan menjadi kepala keluarga Si. Orang yang benar-benar superior. Ketika saya menjadi ketua keluarga Si, saya akan menjadikan kalian berdua istri keluarga Si saya. Ayo mari minum. Bersulan. Si Ming Yuan, kau cukup sombong. Selama aku, wanita tua ini, hidup satu hari, kau akan selalu hanya menjadi anak haram yang tidak bisa melihat cahaya matahari. Anda sudah tua. Seseorang harus mengambil alih keluarga Si. Jika kakak saya tidak bisa melakukannya, maka saya akan. Jangan kira hanya karena kau meracuni Ming Xiao, aku akan memberikan posisi ini kepadamu. Aku memberitahumu, segala sesuatu di keluarga Si adalah milik Ming Xiao. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Nenek, sejak kecil aku selalu dekat dengan kakakku. Bagaimana mungkin saya meracuninya? Kau tahu apa yang telah kau lakukan? Hari ini aku undang paman dan sesepuh ke sini, tepatnya untuk menjadi saksi bagimu. Mulai hari ini dan seterusnya, kau Si Ming Yuan bukan lagi anggota keluarga Si. Nyonya besar, ketika Anda memanggil kami ke sini, Anda tidak mengatakan itu untuk ini. Ming Xiao sekarang sakit parah. Jika dia tidak bisa disembuhkan, dan kita sekarang mengusir Ming Yuan, keluarga Si tidak akan punya pewaris. Nyonya besar, mohon pikirkan baik-baik. Jangan mendinginkan hati generasi muda. Keluarga Siku hanya punya Ming Xiao sebagai keturunan langsung. Tapi,
Si Ming Yuan, kau tidak tahu malu. Sama seperti wanita itu yang menghancurkan keluarga putraku. Ibumu sangat menyakiti putra dan menantuku. Dan kau meracuni cucuku. Warisan keluarga Si dibangun sendiri olehku dan suamiku. Itu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang sepertimu. Mungkinkah si Ming Xiao malam itu tidak bercanda denganku? Rahasia keluarga berkuasa. Kalau terdengar kemungkinan besar dibungkam. Mengapa kau pergi? Aku... Awasi lebih ketat. Mulai sekarang adegan seperti ini, semuanya akan ditangani olehmu. Aku... Nenek, bukankah Anda sedikit bias sekarang? Saya juga cucu Anda. Namun Anda lebih baik pada orang luar. Saya bahkan belum masuk keluarga Si. Apa yang buat Anda yakin saya tidak bisa membuat keluarga Si makmur? Aku pensiun, tidak pergi. Tidakkah kau berpikir bahwa hanya karena kakakmu tekan masalah itu, aku akan menutup mata? Dengan Kia, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak pernah menganggap orang sepertimu tujuku. Saya memanggil Anda Nenek. Itu karena hormat. Usia tua Anda. Saya memberi Anda sedikit muka. Dasar nenek tua. Anda benar-benar berpikir Anda hebat, bukan? Si Ming Xiao tidak punya banyak hari lagi. Keluarga Si akan menjadi milik saya cepat atau lambat. Anda sebaiknya mencari muka dengan saya. Agar tidak, saya mengusir Anda untuk berkeliaran di jalanan. Siapa bilang keluarga Siku tidak punya siapa-siapa? Menantu perempuanku ada di sini. Mulai sekarang, jika sesuatu terjadi pada Ming Xiao, keluarga Siku akan dipimpin olehnya. Cucu menantu. Dengan kondisi si Ming Xiao yang setengah mati ini, saya ragu dia bahkan akan bertahan sampai hari pernikahan. Bagaimana kau tahu? Mungkinkah kau? Nenek, Nyonya besar, dasar nenek tua, akhirnya selesai. Berapa tahun saya harus bertahan untuk hari ini? Bahkan jika Anda punya cucu menantu, apa gunanya itu? Siapa yang akan mendengarkan orang luar sepertinya? Setelah kau dan si Ming Xiao tiada, keluarga Si akan menjadi milikku. siapa bilang aku orang luar? Gelang ini, Aku adalah tunangan si Ming Xiao. Cucu menantu yang diakui nenek. siapa tahu kau tidak mengejar aset keluarga Si. Jika dia melarikan diri dengan aset-aset itu, kepada siapa kita akan mencari keadilan? Keluarga Si sangat besar dan berkuasa, dan tidak boleh diserahkan kepada orang luar. Keputusan keluarga Si selalu didasarkan pada aturan mayoritas. Posisi kepala keluarga, aku terima. Orang luar aku beritahu kamu. Bahkan jika aku mati, aku akan tetap masuk makam keluarga Simu. Orang luar macam apa aku ini? Dan kamu si Ming Yuan. Kamu bahkan berani melukai saudaramu sendiri. Jika kamu mewarisi keluarga Si, kamu hanya akan hancurkan keluarga Si. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kurasa kau coba mencelakai si Ming Xiao. Malah kau menjebakku. Si Ming Xiao meminum kopi yang dibawakan Xiao Wang dan dibawa ke ruang gawat darurat. Sebelum itu, hanya kamu yang menyentuh kopi itu. Jika bukan kamu lalu, siapa lagi? Kau bilang itu aku, jadi itu aku. Mana buktinya, tunjukkan. Kamu. Bahkan jika aku meracuni si Ming Xiao, apa yang bisa kau lakukan? Kau tidak punya bukti. Si Ming Yuan, jangan bersukacita terlalu cepat. Para tetua yang terhormat dari klan. Hari ini si Ming Yuan untuk mendapatkan kekuasaan bisa meracuni kakak kandungnya sendiri. Besok, dia bisa untuk mendominasi keluarga, meracuni kalian semua. Bisakah kalian tenang percayakan keluarga Si orang seperti dia untuk mengelola? Karena dia begitu kejam, lebih baik mendengarkan Nyonya tua. Kau. Hari ini kalian semua harus memilih, mau tidak mau. Aku beritahu kamu, jangan mengandalkan kesombongan mudamu untuk menindas para tetua. Kau bajingan. Kakak jangan marah, hati-hati kau bisa menyebabkan kematian. Benar, selama ada kehidupan ada harapan. Kami akan membawamu untuk diperban dulu. Lalu kita akan membahasnya lebih lanjut. Nenek, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nenek barusan. Aku menggunakan nama cucu menantumu. Memukul si Ming Yuan. Aku terlalu terburu-buru. Aku tidak memikirkan akibatnya. Anakku yang bodoh.
Kau melindungi keluarga Si untukku. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Gelang ini adalah pusaka keluarga Si. Aku minta Ming Xiao bawa untuk melamarmu. Aku hanya ingin memberitahumu. Kau adalah nyonya keluarga Si kita. Tapi aku... Apakah kau berpikir penyakit Ming Xiao akan membebanimu? Dan kau tidak ingin menikah dengannya lagi. Aku adalah pasien yang sakit parah. Bagaimana mungkin aku membenci orang lain yang sakit parah? Xiao Qin, kau adalah gadis terbaik yang pernah kutemui. Kau satu-satunya menantu perempuan di hatiku. Jika Ming Xiao dia tidak berani menikahimu, aku akan mengusirnya dari rumah. Hei, halo. Nona Qin, Tuan Si sudah bangun. Terima kasih, dokter. Nenek, Ming Xiao sudah bangun. Benarkah? Si Ming Xiao belum mati. Aku tak bisa biarkan dia tahu. Dia harus mati. Si Ming Xiao. Jika kamu meninggal, aku akan membenturkan kepalaku saja dan tetap di sini bersamamu. Tuan Si, kau akhirnya bangun. Dokter. Tuan Si telah melewati masa kritis, tapi masih membutuhkan operasi sesegera mungkin. Kau tidak bisa menunda lagi. Sekarang selain tumor di otakmu, semua organmu yang lain sehat. Tidak ada tanda-tanda metastasis sel kanker juga. Kau harus segera menerima perawatan. Pergi ambilkan perjanjian donasi organ yang kubuat sebelumnya. Presiden Si, kau tak bisa menyerah begitu saja. Bagaimana jika... Aku bilang bawa kemari. Jika aku menjalani operasi, aku mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Atau menjadi bodoh. Aku tidak ingin hidup dengan begitu enggan. Nenek selalu menderita urmia. Jika aku harus meninggal, aku ingin menukar dengan kesehatan nenek. Presidensi ini belum sampai pada yang terburuk. Jangan putus asa. Ingin tukar dengan kesehatan nenek. Kau pasti punya obatnya. Kau tidak perlu menghiburku. Aku tahu tubuhku lebih baik darimu. Tapi... Cukup. Jangan coba membujukku lagi. Pikiranku sudah bulat. Juga bantu aku mencari pengacara. Bantu aku membuat surat wasiat. Aku ingin memberikan 80% aset pribadiku kepada Qin Wanwan. Dia punya lebih banyak waktu daripada aku. Aku ingin dia hidup beberapa hari lagi dengan nyaman. Presidensi? Kau memikirkan semua orang. Mengapa kau tidak memikirkan dirimu sendiri? Selama kau bersedia, kau pasti punya harapan. Daripada hidup dalam keadaan yang memudar. Lebih baik meninggal dengan tenang. Setidaknya setelah meninggal, masih ada seseorang di sisiku. Bantu aku membuat surat wasiat secepat mungkin. Presidensi? Kau selalu seperti ini. Bertindak tanpa bicara. Nyonya tua tahu KE biasen AINMU. Tapi apakah Nona Qin tahu? Mengapa kau tidak mengungkapkan perasaanmu padanya? Seberapa banyak yang dia dengar? Si Ming Xiao, kamu akhirnya bangun, aku kira. Sepertinya dia tidak mendengar. Sakit kepala. Aku akan panggil dokter, kamu tunggu. Xiao Qin, untuk membantumu melindungi keluarga Si, telah memberikan kontribusi besar. Mengapa kau mengusirnya? Nenek.
Ini bukan masalah besar bagiku, aku baik-baik saja. Kau masih ingin sembunyikan dariku. Ada sesuatu yang tumbuh di otakmu. Dan itu bukan masalah besar. Lalu apalagi yang akan menjadi masalah besar? Nenek, Cucuku adalah yang paling berbakti. Bahkan jika kau sibuk dengan pekerjaan, kau tidak akan meninggalkan wanita tua sepertiku. Pindah keluar. Obat-obatanmu. Aku melihat semuanya. Kalau kau tak bilang aku pura-pura tak tahu. Aku tidak merasa tenang jika kau sendirian di luar. Jadi aku harus ikut untuk menjagamu. Nenek. Aku telah mengecewakanmu. Orang tuamu meninggal lebih awal, dan aku membesarkanmu sendiri. Aku tidak memintamu untuk mencapai hal-hal besar. Aku ingin kau aman dan sehat selalu. Tapi sekarang aku harus mengalaminya lagi. Orang putih rambut antara orang hitam rambut. Ming Xiao, dengarkan nenek. Dapatkan perawatan yang baik. Nenek. Tumorku tumbuh di area dengan saraf terbanyak. Jika aku naik meja operasi, aku kemungkinan besar tidak akan selamat. Bagaimana dengan hasil terbaik? Itu berarti menjadi bodoh. Aku tak mau terhubung selang di masa depan, terbaring di tempat tidur. Aku hanya ingin, sebelum aku pergi, menghabiskan lebih banyak waktu di sisimu. Mengembalikan keluarga si bersih padamu. Meski harus pakai selang seumur hidup, keluarga si punya cukup uang untuk menopangmu. Nenek, pikiranku sudah bulat. Tolong jangan coba membujukku lagi. Nenek. Aku punya permintaan padamu. Jika kau ingin aku menyerah padamu, aku sama sekali tidak akan setuju. Aku ingin memintamu tak ungkap masalah ini kepada Qin Wanwan. Xiao Qin adalah anak yang baik. Dia menambahkan reputasinya, membantumu sebagai calon nyonya keluarga si. Dia tidak akan meninggalkanmu karena kau sakit. Kalian berdua akan menikah cepat atau lambat, jadi jangan saling menyembunyikan apapun. Aku tahu. Aku akan jujur. Nenek, tapi sekarang ini bukan waktu yang tepat. Nenek, tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Kau sama sekali tidak boleh seperti ayahmu, mengecewakan ibumu, dan melakukan sesuatu yang salah pada Xiao Qin. Nenek, jangan khawatir. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dokter, dia sakit kepala lagi. Tolong cepat periksa. Apakah kambuh lagi? Baiklah. Sakit kepala dan pusing adalah reaksi normal setelah perawatan. Anggota keluarga tidak perlu terlalu khawatir. Sakit kepala itu normal. Dia di mana? Apakah semua dokter di sini begitu tidak bertanggung jawab? Apakah kalian menindas orang karena rumah sakit ini besar? Nenek memanggil dokter keluar. Dia pasti pergi membayar tagihan. Apa yang kau lakukan? Masalah sebesar ini. Kenapa kalian menyembunyikannya dariku? Ini hanya penyakit ringan. Ini penyakit ringan. Lalu apa itu penyakit serius? Pertama kali aku melihatmu, kamu sedang membeli makam. Waktu itu kau bilang membelinya untuk keluarga. Tapi aku melihat kesehatan nenek masih sangat bugar. Si Ming Xiao, jangan-jangan keluargamu itu dirimu sendiri kan? Tumorku jinak. Aku hanya perlu dioperasi untuk mengangkatnya. Ini bukan masalah besar. Tapi si Ming Yuan bilang kamu tidak akan hidup lama. Si Ming Xiao, sampai kapan kau sembunyikan ini dariku? Kau menyebut si Ming Yuan. Pria itu berharap aku mati. Sejak orang tuaku meninggal, aku sendirian. Kau bilang saat nenek bekerja keras dulu, bagaimana dia bisa punya waktu untukku? Ketika aku tahu aku punya adik laki-laki, aku sangat senang. Aku berharap bisa memberinya semua hal baik yang kumiliki. Aku tak sangka itu picu keserakahannya. Si Ming Xiao, mulai sekarang Kamu tidak sendirian lagi. kamu bersamaku melewati titik terendah dikhianati keluarga. Sekarang giliranku bersamamu. Saat tak sadar aku rasa dengar seseorang mengatakan, jika aku mati mereka akan mati bersamaku. Mereka bilang, kalau aku mati mereka ikut mati. Benarkah? Qin Wanwan, apakah kau bersedia? Apakah kau bersedia menjadi nyonya sejati keluarga si? Aku bersedia. Aku bahkan belum. Menyetujui.
Qin Wanwan, apakah kau bersedia menikah denganku? Dan menjadi Yunya sejati keluarga Si? Di mana cincinku? Ini sudah cukup bagiku. Baik dalam kemiskinan atau kekayaan. Dalam sehat atau sakit. Dalam keberhasilan atau kegagalan. Aku bersedia. Tunggu sebentar. Sebelum itu, ada satu hal lagi. Apel. Si Ming Xiao akan mengadakan pernikahan besok. Dia ingin mentransfer perusahaan itu kepada wanita itu. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Qin Wanwan, setelah hari ini, kau akan menjadi istri sahku. Aku akan melindungimu, menyayangimu dan tak biarkan kau rugi lagi. Si Ming Xiao, kamu sudah mati. Ketua siremnya belum. Wan, sepanjang hidupku, aku akhirnya bisa melihat cucuku memulai sebuah keluarga. Nenek, mulai sekarang kamu adalah nenekku sendiri. Si Ming Xiao dan aku pasti akan menjagamu dengan baik. Baiklah, Sudah lebih dari 2 jam. Kenapa pengantin pria belum datang juga? Dia tidak akan menyesal di tengah jalan dan menikahi gadis biasa kan? jangan dengarkan dia. Ming Xiao tak akan anggap masalah pernikahan ini. Hanya bercanda. Nenek percaya padanya. Hari ini terlepas dari apakah pernikahan ini berhasil atau tidak. Qin Wanwan akan tetap menjadi menantu perempuan keluarga Siku. Sepertinya Presiden Sai batalkan pernikahan. Keamanan Srek pembuat onak ini keluar. Aku akan menelepon Ming Xiao. Mungkin dia terjebak macet. Anak nakal ini. Ketika dia tiba, nenek harus memberinya pelajaran yang baik. Nenek. Nenek. Halo, ini rumah sakit rakyat kota. Tuan Si Ming Xiao berada di ruas jalan Jiangdong dan terlibat dalam kecelakaan mobil serius. Mohon anggota keluarga segera datang ke rumah sakit. Nenek, Ming Xiao. Ming Xiao dia mengalami kecelakaan mobil. apa bagaimana mungkin? Dosa apa yang telah kuperbuat? Dia akhirnya menikah setelah begitu banyak kesulitan. Untuk menghadapi hal seperti itu. Kamu baik-baik saja? Si Ming Xiao, aku akan segera datang kepadamu. Cucu menantu Ming Xiao. Ming Xiao dia akan baik-baik saja? Dia telah jatuh. Tapi kamu sama sekali tidak boleh jatuh. Dia akan baik-baik saja? Ya Tuhan, aku mohon. Selamatkan si Ming Xiao. Dokter. Si Ming Xiao. Bagaimana suamiku? Tuan Si sudah dengan aman meninggalkan meja operasi. Syukurlah dia baik-baik saja. Syukurlah dia baik-baik saja. Mengingat kondisimu saat ini, sebaiknya jangan terlalu emosional lagi. Kami memeriksamu kembali dan menemukan bahwa sel-sel kanker di tubuhmu telah melambat penyebarannya. Namun kau masih perlu selalu menjaga tubuh dan pikiran yang rileks. Aku juga menyarankan agar kau menerima perawatan sesegera mungkin. Aku membuat janji dengan si Ming Xiao. Dan aku tidak bisa mengingkari janjiku. Terima kasih dokter. Aku akan aktif bekerja sama dengan perawatan.
The film was translated and narrated by M. Presidensi? Sungguh luar biasa kau sudah bangun. Tinggal sedikit lagi. Dan tumor di otakmu akan pekat. Mengapa mataku sangat kabur? Nenek, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Dasar anak nakal. Masih keras kepala di depan nenek. Nyonya tua. Presidensi? Dokter juga mengingatkanku beberapa hal. Tumor di otak presidensi terlalu besar. Dan sudah menekan saraf optik. Seiring tumor terus membesar, presidensi bisa menjadi buta. Dan akhirnya kehilangan semua indera. Ming Xiao, mari kita obati penyakitnya dulu. Jangan keras kepala lagi. Teknologi medis sekarang sudah sangat canggih. Profesor Li sudah menyusun rencana perawatan untukmu. Hal-hal yang kamu khawatirkan itu tidak akan terjadi. Nenek, aku mohon Ming Xiao. Nenek, aku berjanji padamu. Aku juga ingin memintamu melakukan sesuatu untukku. Jangan beritahu Qin Wanwan tentang ini. Aku tidak ingin dia khawatir. Sekarang aku belum bisa melihatnya. Jangan khawatir. Aku sudah mengendalikannya. Paman, kakekku bilang kamu sakit. Aku sengaja datang menemuimu. Kapan kamu akan sembuh? Tong-tong. Paman. Aku tidak tahu kenapa. Ketika aku melihat anak ini, rasanya seperti melihat si Ming Xiao. Si Ming Xiao, kamu baik-baik saja. Kenapa para dokter tidak pernah memberitahuku tentang kondisimu? Xiao Qin, Nenek, bagaimana bisa setelah beberapa hari kamu menjadi begitu kurus? Apakah kamu mengkhawatirkan si Ming Xiao? Khawatir sampai tidak makan dengan benar. Nenek, bagaimana kabar si Ming Xiao? Apakah dia sudah bangun? Dia sudah lama sadar, tapi dokter tidak ingin dia terstimulasi. Mereka tidak ingin dia bertemu siapapun, bahkan nenek pun tidak bisa menemuinya. Nenek, si Ming Xiao benar-benar bangun. Dia sudah sadar. Aku hanya merasa kasihan pada kalian berdua. Yang satu mengalami kecelakaan mobil. Yang lain dirawat di rumah sakit Muntadara. Nenek baru saja melewati insiden si Ming Xiao. Aku tidak bisa membiarkannya khawatir lagi. Nenek, aku tadi sangat cemas. Kecemasan ekstrim. Kenapa itu bisa buat observasi di rumah sakit? Kamu merasa tidak enak badan. Aku akan menelpon dokter pribadi. Nenek tidak perlu. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Bau apa itu? Baunya enak sekali. Nenek tahu kamu belum makan dengan benar. Jadi nenek secara khusus menyiapkan sup ayam untukmu. Ayo. Dirawat saat sakit rasanya luar biasa. Si Ming Xiao, apakah itu kamu? Kamu akhirnya menelponku. Si Ming Xiao, nenek memberitahuku sore ini bahwa kamu sudah bangun. Kapan kamu akan sembuh? Kemoterapi sangat menyakitkan. Jika kamu berada di sisiku, rasanya tidak akan terlalu sakitkan. Si Ming Xiao, aku sangat merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Tong-tong. Sakit sekali sampai aku berhalusinasi. Aku sangat ingin memberitahumu. Aku tepat di sampingmu. Setiap hari, aku bisa mendengar dokter melaporkan kondisimu. Tapi aku khawatir tentangmu. Karena mengkhawatirkan kondisiku akan memperburuknya.
Aku sudah mengikuti permintaanmu dan memberikan bunga kepada kakak. Aku meminta nomor teleponnya. Dokter bilang, kamu tak boleh bangun dan berjalan bebas. Apalagi yang ingin kamu lakukan sekarang? Aku akan membantumu. Meskipun aku tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Selama aku bisa melihat bayanganmu, aku merasa tenang. Dokter bilang aku akan segera buta. Ini mungkin terakhir kalinya kita bertemu. Tuan, Anda pasien di kamar berapa? Kalau begitu tidurlah yang nyenyak. Kau akan baik-baik saja saat bangun nanti. Siming Xiao. Dia tidak ada di sini. Apakah ini halusinasi lagi? Paman, aku sudah bilang jangan berkeliaran. Begitu kamu mendengar sesuatu terjadi pada kakak, kamu langsung keluar. Apakah kamu jatuh? Dia adalah istriku. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya menderita tanpa melakukan apa-apa. Aku tahu kamu khawatir tentang kakak. Kau terkurung di sini sepanjang hari, memikirkan banyak hal. Aku akan bawa kau keluar cari udara segar. Aku bisa keluar sekarang. Ini berbeda. Nenek buyut memintaku secara pribadi untuk tinggal bersamamu. Jika aku bersamamu itu bukan berkeliaran, mungkin kamu bahkan akan bertemu kakak. Tong Tong. Mengapa dia ada di sini? Aku tidak bisa membiarkannya melihatku. Halo, Paman Tong Tong. Pamanmu sangat dingin. Dia tak ucap sepatah kata pun. Kakak, sejak pamanku sakit, jika tak sesuai keinginannya, dia akan menghancurkan barang. Dan dia menabaikan orang-orang. Tolong jangan pedulikan dia. Paman secara khusus menginstruksikanku agar tidak mengeksposnya. Aku harus melindunginya dengan baik. Benarkah? Orang yang kucintai tepat di depan mataku. Namun aku tidak berani mengakuinya. Mengapa takdir menyiksa kita seperti ini? Mungkinkah? Tong Tong. Siapa nama lengkapmu? Aku tak bisa bilang nama belakangku sih. Kalau aku lakukan, aku akan ketahuan. Paman, kau tidak pernah memberitahuku. Kakak sangat pintar. Lupakan saja. Bagaimana jika itu benar-benar dia? Siming Xiao itu kamu bukan? Bersabarlah sebentar lagi. Diammu berarti kamu setuju. Anda adalah Siming Xiao bukan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kamu. Kakak, pikiran pamanku sedang tidak baik sekarang. Dia bahkan mungkin memukulmu. Kakekku dan yang lainnya diusir. Olehnya dengan cara ini. Di usiaku yang masih muda, aku harus rawat paman berarti kita berjodoh. Biarkan aku menemanimu berjalan-jalan. Bagaimana dengan pamanmu? Biarkan dia sendirian sebentar. Aku akan mencarinya nanti. Ayo pergi. Mataku. Apakah aku tidak akan pernah lagi bisa melihatnya? Siming Xiao, kau benar-benar ada di sini. Kecelakaan mobil itu tak bisa menghabiskanmu. Kau cukup tangguh bukan? Aku tidak bisa melihat. Siming Xiao, kau akhirnya jatuh ke tanganku. Aku memberimu begitu banyak obat.
Baru kemudian kau mendapatkan penyakit mematikan. Ini benar-benar membutuhkan banyak usaha. Kakak, Keracunan. kalau tidak bagaimana kau bisa terkena kanker otak? Keluarga Si tidak memiliki gen kanker. Melihat yang dulunya sangat The mulia, film was translated Presidensi and narrated sekarang by merosot ke M. keadaan Media. ini. Aku benar-benar senang. Sejak kau datang ke keluarga Si, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Mengapa kau melakukan ini? Kenapa? Apakah itu penting? Hanya karena kau secara alami menikmati sumber daya keluarga Si. Itulah alasannya. Dari kecil hingga dewasa, aku memberimu semua yang kumiliki. Di keluarga Si, kita semua sama. Itu bohong. Si Ming Xiao, singkirkan itu. Sikap superioritasmu itu, aku muak melihatnya. Hal-hal yang kau berikan padaku selalu hanya bantuan kecil. Apa kau benar-benar berpikir kau telah memberiku kebaikan yang begitu besar? Jangan berpikir kau bisa menyogokku seperti itu. Mengapa kau lahir sudah punya segalanya, tak pernah berjuang sendiri? Mengapa kita berdua anak-anak keluarga Si? Dan kau adalah pewarisnya, sementara aku hanya serangga di selokan. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Aku hanya punya satu saudara kau. Ketika aku memberimu sesuatu, itu tidak pernah amal. Aku ingin kau merasa bahwa kita semua sama. Kakak, apa kau serius? Kalau begitu berikan keluarga Si padaku. Kakak yang baik. Si Ming Xiao, orang sepertimu hanya tahu satu trik ini. Jika kau benar-benar menganggapku saudara sedarahmu, mengapa kau tidak memberikan grup Si padaku? Mengapa kau tidak menyerahkan grup Si padaku? Kau tidak lama di keluarga Si. Kau tidak tahu aturannya. Kau menggunakan alasan itu lagi. Si Ming Xiao, apa kau benar-benar berpikir aku ingin kembali ke keluarga Si? Biar ku beritahu, jika bukan karenamu, aku tidak akan kembali ke keluarga Si, dan aku juga tidak akan kehilangan ibuku. Aku tidak memaksamu. Jika kau tidak ingin kembali, mengapa kau ikut denganku? Bagaimana aku berani tidak ikut denganmu? Kau membawa begitu banyak pengawal. Kau bersikap seperti tuan muda dari keluarga kaya. Ibuku dan aku hanyalah orang biasa. Bagaimana kami berani melawan tuan muda sepertimu? Bagaimana jika kau menyakiti ibuku? Kepada siapa aku akan mencari keadilan? Selain nenek, kau adalah satu-satunya kerabatku. Aku tidak akan menyakitimu. Omong kosong. Aku baru pergi beberapa hari, dan kau memaksa ibuku ke liang kubur. Dan ibuku selalu menyuruhku untuk menjadi baik. Kau bicara omong kosong. Hanya kau. Kau pikir ibuku adalah milik ayahmu. Bukti perselingkuhan. Noda. Kau menganggapnya mengganggu. Itulah mengapa kau menyingkirkannya. Kau dan wanita tua itu adalah pembunuh ibuku. Hari ini setelah kau mati, aku akan mengirim wanita tua itu turun untuk menemanimu. Hari ini, kau pasti mati. Lepaskan tamanku. Diam bocah. Hentikan. Si Ming Xiao, kau benar-benar beruntung. Yang tua melindungimu, dan yang muda juga melindungimu. Namun, obat-obatan ini cukup untuk membunuhmu 10 kali lipat. Kondisi Tuan Sai jelas membaik di bawah efek obat. Bagaimana hal seperti ini bisa tiba-tiba terjadi? Beritahu Profesor Li untuk bersiap. Kita perlu segera melakukan operasi. Untuk Tuan Si. Baik, Kali ini, hidupku mungkin benar-benar akan berakhir. Bantu aku kirim pesan ke Qin Wanwan. Katakan saja, aku sudah berubah pikiran. Aku tidak ingin menikahinya. Pun tidak ingin membangun keluarga dengannya. Jangan bertemu lagi. Cepat bersiap untuk operasi. Nona Kiev, hari ini Anda mungkin harus pulang sendiri. Darurat di Departemen Onkologi. Pasien yang tadi itu
Ken Wanwan, aku berubah pikiran. Tak ada pernikahan, tak ada pertemuan lagi. Mengapa? Si Ming Xiao. Mengapa kamu tidak? Menjawab telepon. Si Ming Xiao, aku tidak percaya. Jawab teleponnya. Bahkan jika kamu memberitahuku sendiri, itu akan lebih baik. Suster, apakah kamu melihat si Ming Xiao? Di mana dia? Sesuai peraturan, kami tidak bisa kepada siapapun mengungkapkan informasi pasien. Aku tunangannya. Aku keluarganya. Ming Xiao, cucuku. Tong tong. Nenek, apakah sesuatu terjadi pada si Ming Xiao? Tidak. Ming Xiao baik-baik saja. Nenek, jangan sembunyikan lagi dariku. Si Ming Xiao tidak akan mengingkari janjinya tanpa alasan. Karena dia mengatakan itu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ming Xiao sudah bertekad kuat sejak kecil. Dia tidak pernah berani menderita homo. Apa yang tumbuh di kepalanya bukan tumor jinak. Dia menderita kanker. Dia sedang diresusitasi saat ini. Apa? Kenapa dia sembunyikan dariku? Dia merasa bahwa aku akan menganggapnya sebagai beban. Dia takut kamu akan khawatir. Dia takut aku khawatir jadi sembunyikan dariku. Aku baru tahu saat dia sedang diresusitasi. Nenek. Bukankah nenek bilang kesehatan si Ming Xiao sudah pulih? Mengapa dia tiba-tiba diresusitasi lagi? Itu tidak mendadak. Si Ming Xiao melihat adik laki-lakinya. Si Ming Xiao adalah pamanmu. Setelah kau The dan film aku was berpisah, translated and narrated by aku pergi Media. mencari paman. Aku melihat orang itu menggertak paman. Membuat paman minum obat. Si Ming Yuan. Meskipun kakak beradik itu tidak akur, si Ming Xiao tetaplah kakak laki-lakinya. Bukankah apa yang dia lakukan? Memaksa si Ming Xiao. Dosa apa? Anak durhaka ini membenciku. Dia seharusnya datang untukku saja. Mengapa melukai Ming Xiao? Ming Xiao sudah baik padanya sejak kecil. Dia seharusnya bersyukur. Si Ming Yuan sangat membenci kamu dan si Ming Xiao. Mungkinkah? Bukan hanya soal pembagian properti. Itu karena ibunya. Karena kamu dan putraku menghabiskan malam bersama, aku akan mengirimmu ke luar negeri, memastikan kau hidup nyaman dan berlimpah. Mulai sekarang, kamu tidak boleh muncul di sini lagi. Nyonya tua, tolong jangan perlakukan saya seperti ini. Saya mencintai Tuan Muda. Tuan Muda juga mencintai saya. Kalau tidak, dia tidak akan mengizinkan saya untuk naik ke tempat tidurnya. Kami sangat mencintai satu sama lain. Tolong berikan restu Anda kepada kami. Tolong, saya mohon. Malam itu, jika dia tidak mabuk, bisakah kamu naik ke tempat tidurnya? Putraku dan menantuku sudah saling cinta bertahun-tahun. Apa yang membuatmu berpikir bahwa dia akan untuk seorang putri penasuh meninggalkan istri kekasih masa kecilnya? Tidak mungkin. Dia mencintai saya. Dia pasti mencintai saya. Tapi ibunya malam itu menulis surat bunuh diri dan bunuh diri. Darah mengalir di mana-mana. Kemudian entah bagaimana kabar itu sampai ke telinga bajingan itu. Sejak saat itu, dia membenci Ming Xiao dan menentang Ming Xiao di setiap kesempatan. Jadi begitu. Nyonya tua, sesuatu mengerikan terjadi. Si Min Yuan dan sebagian besar pemegang saham ingin menggunakan penyakit presidensi untuk memberhentikan ketua. Kamu stabilkan grup si dulu. Aku akan segera ke sana. Nenek buyut, kau bisa tenang. Kakakku berkata, mereka sudah dalam perjalanan. Aku di sini bersama paman dokter sekarang. Tidak apa-apa. Nenek aku akan pergi bersamamu. Tapi kesehatanmu. Tidak apa-apa. Grup C adalah hasil kerja kerasmu dan si Ming Xiao. Aku tidak bisa hanya melihatnya dihancurkan oleh si Ming Yuan. Baiklah nenek. Surat bunuh diri ibu si Ming Yuan. Apa kau tahu di mana itu? Si Ming Xiao tidak punya banyak waktu lagi. Tapi grup C tidak bisa tanpa seorang ketua. Saya adalah adik si Ming Xiao. Dan juga satu-satunya cucu ketua. Jika semua orang bersedia mendukung saya untuk menggantikan si Ming Xiao dan menjadi ketua baru, maka saya pasti tidak akan memperlakukan siapapun dengan tidak adil.
Dasar bajingan. Siapa yang mengizinkanmu berada di sini? Keluar. Nenek, saya sekarang adalah ketua sah grup C. Apakah Anda akan demi Si Ming Xiao melanggar aturan? Sah dan legal. Hanya dengan beberapa orang yang kamu bawa ini, aku belum memberi perintah. Siapa berani biarkanmu jadi ketua? Nenek, minoritas harus mengikuti mayoritas. Apakah kita harus demi Si Ming Xiao membuat semua orang putus asa? Kamu, Nenek. Si Ming Yuan, kau benci Si Ming Xiao bertahun-tahun. Apa kau tahu apa yang dia lakukan? Si Ming Xiao kejam dan bengis. Dia merebut kekayaan dan kekuasaan. Di masa lalu dia bahkan melukai ibu saya. Itu cukup untuk dia dimakzulkan 10 kali. Apa yang Anda orang luar pahami? Apa kau yakin kematian ibumu karena Si Ming Xiao? Qin Wanwan, jangan mencoba membelanya. Selain dia dan nenek tua ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dan kau Si Ming Yuan. Dia ingin kau tumbuh dengan aman dan bahagia. Bukan menjadi dewasa di tengah kecurigaan keluarga Si. Tidak mungkin. Anda berbohong kepada saya. Ibu saya tidak mungkin bunuh diri. Ini pasti dipalsukan oleh Anda. Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa ini adalah surat bunuh diri ibu saya? Saya harus percaya Anda. Si Ming Yuan, apa kau benar-benar akan menghancurkannya? Ini satu-satunya hal yang ibumu tinggalkan untukmu. Hentikan Si Ming Yuan. Si Ming Xiao dan nenek tidak pernah menyakitimu. Jika arwah ibumu di surga dan melihatmu seperti ini, dia tidak akan tenang. Di keluarga Si, aku menanggung hinaan lebih dari 1 dekade. Balas dendamku kini akan terlaksana. Anda bilang saya benci orang salah. Anda mau saya hentikan balas dendam? Tidak mungkin. Nenek tua bangka. Anda melakukan begitu banyak dosa saat muda. Dan mengumpulkan begitu banyak karma negatif. Anak dan cucu Anda meninggal muda. Anda akan hidup sendirian. Ini semua adalah balasan yang pantas dia dapatkan. kamu, Hasil rapat pemegang saham sudah final. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Keamanan. Usir personal yang tidak relevan keluar. beraninya kamu. Selama aku masih ketua grup C tidak akan untuk kamu kuasai. Nenek Anda sudah tua sekarang. Seharusnya menikmati masa tua Anda. Kamu, Berhenti. Tuan Si, Anda terlibat dalam pencurian rahasia dagang dan percobaan pembunuhan. Ikutlah dengan kami. Si Ming Xiao hampir mati. Bagaimana Anda bisa tahu tentang ini? Ketua Si minta saya hancurkan sebuah dokumen. Di dalamnya ada pengkhianatan Anda terhadap informasi rahasia grup Si. Anda adalah satu-satunya kerabat Ketua Si. Dia selalu berhati lembut terhadap Anda. Saya khawatir sesuatu mungkin terjadi. Jadi saya menyimpan dokumen ini. Dalam dokumen ini, itu penuh dengan bukti pengkhianatan Si Ming Yuan terhadap grup Si. The film was Anda benar-benar mau translated biarkan and orang seperti ini narrated by menjadi ketua amnesia. grup Si. Selanjutnya, saya sudah menemukan bukti Anda membius kopi ketua Si dan mencoba untuk membunuh ketua Si di rumah sakit. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Saya berhasil. Saya adalah ketua grup Si. Anda tidak bisa membawa saya pergi. Tuan Si, tidak peduli apa status Anda. Mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Saya tidak akan bekerja sama. Kalau begitu kami hanya bisa secara paksa membawa Anda bersama kami. Qin Wanwan, ini semua karena Anda telah menghalangi rencana baik saya. Jika bukan karena Anda, Si Ming Xiao pasti sudah lama meninggal. Si Ming Yuan, kau menyakiti satu-satunya orang di dunia ini yang peduli padamu. Apa kau menyesalinya? Anda ingin saya memberitahu Si Ming Xiao? Saya minta maaf. Anda berharap saya mengatakan itu. Saya beritahu Anda, saya tidak menyesal. Jika Si Ming Xiao tidak membawa saya pergi, saya tidak akan terpisah dari ibu saya. Ibu saya tidak akan bunuh diri. Saya tidak akan pernah menyesalinya. Nyonya besar. Grup Si tidak bisa tanpa seorang ketua. Anda lihat. bagaimana kamu tahu? Cucuku pasti tidak bisa diselamatkan. Bahkan jika cucuku tiada, masih ada cucu menantuku. Dia akan menjadi milik grup C, ketua baru. Polis asuransi 1 juta. Anda masih terdaftar penerima manfaat. Begitu dia tiada, kita akan mendapatkan 1 juta. Lalu kita bisa lunasi utang. Bagaimana aku bisa melupakan ini? Hidup yang tidak berharga masih bisa bernilai 1 juta. Apa yang kau lakukan? Ini rumah sakit. Saya tidak peduli di mana itu. Jangan menghalangi saya untuk menjadi kaya. Qin Wanwan Anda. Tolong, Ini rumah sakit. Apa yang ingin Anda lakukan? menurutmu apa yang ingin kami lakukan dengan satpam bau sepertimu? Apa hubungannya? Minggir.
Anda tahu membunuh orang melanggar hukum. Dia putriku. Hukum apa yang kami langgar? Dari mana kami berasal? Kami tidak tahu berapa banyak gadis tidak berharga yang terbunuh. Dan tidak ada hal besar yang pernah terjadi. Selalu memanggilku gadis tak berguna. Kau memukul atau memarahiku. Dan kau tidak pernah sekalipun memperlakukan aku seperti seorang putri. Hal-hal keterlaluan yang kalian berdua ibu dan anak lakukan. Seluruh rumah sakit mengetahuinya. Kalian benar-benar lebih buruk dari binatang. Omong kosong. Qin Wan Wan, kamu benar-benar punya nyali sekarang. Kamu tahu bersembunyi di balik orang lain. Sekarang cepat kemari. Jangan takut nona muda. Saya sama sekali tidak akan membiarkannya mendekati Anda selangkah pun. Jika kamu tidak datang, aku putuskan semua hubungan denganmu. Baiklah, kalau begitu mari kita putuskan hubungan. Mulai hari ini, kau bukan ibuku, dan aku bukan lagi putrimu. Qin Wan Wan berhenti di situ. Apa kamu baik-baik saja? Ada apa denganmu? Wan Wan, Qin Wan Wan. Syukurlah. Cucuku akhirnya bangun. Dasar nakal. Kau membuat nenek ketakutan setengah mati. Xiaoxi, penyakitmu menyebabkan kegemparan. Para dokter di seluruh rumah sakit berjuang melawan Raja Neraka untuk merebutmu kembali. Di mana dia? Apakah dia marah padaku? Xiaoqin melakukan pelayanan besar hari ini. Jika bukan karena dia di rapat pemegang saham, berargumen dengan kuat, membongkar kedok si Ming Yuan. Gupsi sudah lama jatuh ke tangan bajingan itu. Dia tetap setia padamu, namun kau memperlakukannya seperti itu. Setelah kau sembuh, cepat minta maaf padanya, dan ganti rugi untuk pernikahan itu. Aku akan menjemputnya. Aku tahu kau akan melakukan ini. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Xiaoqin jelas kembali. Ini gawat. Profesor Li mengalami penyakit akut mendadak dan membutuhkan operasi segera. Baik, Dokter. Siapa pasiennya? itu Nona Qian. Keadaan darurat mendadak, cucu menentuku. Bukankah itu hanya kecemasan dan stres? Dengan beberapa efek samping. Mengapa Profesor Li juga dipanggil? Kecemasan dan stres butuh suntikan. Setiap kali kakakku keluar dari ruangan yang sangat menyakitkan, dia menggeliat kesakitan, dan lengannya penuh bekas suntikan. Apa? Mungkinkah? Kau menebak dengan benar. Qin Wan Wan menderita kanker perut. Stadium akhir. Dia sedang jalani perawatan penuh. Kalian berdua. Kalian sakit dan tidak memberitahuku. Apa kau masih menganggapku nenekmu? Kau baru saja bangun. Dan sekarang dia. Cucu menantuku yang malang. Apa kamu yakin kuil di Gunung Barat itu manjur? Sangat manjur. Anakku tidak bisa keluar dari meja operasi. Aku bersujud 999 kali kepada para dewas. Dan putriku akhirnya selamat dengan aman. Ruang operasi ada di sana. Kau mau kemana? Nenek, tolong bantu aku menjaga Qin Wan Wan. Aku akan pergi ke Gunung Barat. Aku memohon kepada semua dewa dan Buddha, agar istri tercintaku Qin Wan Wan selamat melewati bahaya ini. Dan segera pulih. The film was translated and Ketuasi, narrated by Anda M. biasanya Media. tidak pernah percaya pada hal-hal ini. Mengapa Anda tiba-tiba datang ke sini hari ini? Aku sudah menemukan dokter-dokter terbaik dan menyiapkan untuknya kondisi medis terbaik. Tapi aku takut. Selama ada secercah harapan, aku bersedia mencoba apa saja. Aku memohon kepada semua dewa dan Buddha, agar istri tercintaku Qin Wan Wan selamat melewati bahaya ini dan segera pulih. Angin sudah bertiup di gunung. Nanti malam akan semakin dingin. Ketuasi, mari kita pergi. Matahari terbenam sangat indah. Tapi itu hanya muncul saat matahari akan menghilang. Wan Wan, hari-hari masa laluku. Seperti matahari terbenam. Tanpamu hatiku terasa kosong. Aku tidak bisa membayangkan hari-hari tanpamu. Tolong bertahan. Dan sembuhlah.
dalam operasi. Bagaimana kabar Qin Wanwan? Dokter memberi cucu menantuku pemberitahuan kondisi kritis. Dia mungkin. Siming Xiao, jika kau pergi, aku akan membenturkan kepalaku di sini. Qin Wanwan, jika kau tidak berhasil keluar dari ruang operasi, aku sama sekali tidak akan hidup sendirian. Dokter, Awalnya tanda-tanda vital pasien menurun dengan cepat, namun semangat hidupnya sangat kuat, dan dia akhirnya berhasil melewati operasi. Operasinya sangat berhasil. bagus sekali. Terima kasih dokter. Bagus sekali. Wanwan, Wan. Wanwan. Jangan panggil aku. Kau sembunyikan penyakit dariku dan menyesal menikahiku. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi. Salahku menyembunyikannya darimu. Tapi aku takut kau akan khawatir dan memperburuk kondisimu. Wanwan, tolong maafkan aku ya. Memaafkanmu. Kau tidak berbohong padaku. Tidak menyembunyikannya dariku. Kau jelas-jelas paman Tong Tong. Kenapa kau tidak mau mengakuinya? Kau bahkan tidak mau menemuiku. Apa kau tahu betapa aku merindukanmu? Dan betapa khawatirnya aku padamu? Aku selalu mengikuti perawatanmu. Aku juga diam-diam datang ke sini. Sungguh. Jadi, orang yang dipanggil perawat malam itu adalah kau. Lalu Tong Tong menelponku, tapi tidak mengatakan apa-apa. Itu juga kau. Siming Xiao, kau mempermainkanku. Dan kau masih ingin aku memaafkanmu. Tidak mungkin. Tidak, bukan begitu. Aku selalu ingin mencari kesempatan untuk memberitahumu. Tidak menyiapkan apa-apa. Dan hanya pergi untuk memohon maaf. Paman itu bodoh. Tidak heran kakak tidak akan memaafkanmu. Apa gunanya harga diri saat kau mengejar istri? Pergi ganggu dia. Cucu menantu yang begitu baik. Kita tidak boleh kehilangannya. Karena bajingan sepertimu. Nenek buyut benar. Jika kau tidak bisa memenangkan hati kakak, sebaik itu. Itu pasti masalahmu, paman.